Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Faqad qala mu'allimna ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid daraini ila an qala faslun furudul wudu'i sittatun. Al-awwalun niyatu, ats-tsani ghusl wajhi, ats-tsalis ghusl yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u masu syai'in minar ra'si, al-khamisu ghusl rijlaini ma'al ka'baini, as-sadisu tartib. Pemasyarah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala mampu kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, berzikir dan berdoa, beriktikaf dan juga menghadiri majlis taklim ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu kita beramal, dengan amal kita ikhlas sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, penunjuk jalannya kita, Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini akan kita bahas tentang fardu wudu. Fardunya wudu. Fasal menjelaskan furudul wudu sitatun. Fasal menjelaskan tentang fardunya wudu ada 6. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Yang kedua adalah ghusl wajhi, membasuh wajah. Yang ketiga as-salis ghusl yadaini ma'ar mirfaqaini, membasuh kedua tangan termasuk kedua siku. Ar-rabi'u, yang keempat adalah masu syai'in minar ra'si, mengusap sebagian rambut kepala. Al-khamisu ghusl rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki termasuk kedua mata kaki. As-sadisu tertib, dan yang keenam tertib. Jadi itu 6 fardu wudu. Kan mudah, gampang sudah. Tinggal baca sudah kita paham. Tapi ini butuh penjelasan biar lebih paham. Yang dinamakan fardu itu pertama adalah, yang dinamakan fardu adalah kewajiban. Maknanya sama, fardu, wajib atau rukun yang harus dilakukan. Jadi melakukan yang 6 perkara ini berarti sah wudunya. Kurang yang daripada 6 ini maka wudunya tidak sah. Jadi dalam wudu itu ada fardunya, ada sunnah dan ada adab wudu. Yang terpenting dari wudu itu adalah fardu ini. Jadi 6 hal ini kita melaksanakannya berarti kita sah wudu kita. Samping syarat, kaget syarat akan dibahas di pasal-pasal berikutnya. Karena tentang fardu dulu. Jadi inilah 6 hal ini yang wajib. Mungkin kita selama ini kita berwudu, ada yang sunnah, ada yang wajib gitu. Bahkan kita mungkin sempurna melaksanakan wudu itu, tapi kita mungkin tidak tahu yang mana wajib, yang mana sunnah. Kita mungkin dari cuci tangan, kumur-kumur, kita menganggap itu wajib kalau. Tidak jadi masalah. Yang jelas wudunya 6 ini ada. Tapi kalau melaksanakan sunnah-sunnah 6 ini tidak kate, atau salah di dalam pelaksanaannya, maka wudu kita
tidak sah. Jadi 6 perkara. Dari mana 6 ini? Baca surah Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Dari ayat ini disimpulkan adalah 6 yang wajib, samping ditambah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin selama ini kalau kita melakukan ibadah, kita tidak tahu dalilnya, tapi kita melaksanakannya. Tapi memang itu harus. Di dalam masalah pelaksanaan yang sering kita lakukan adalah praktek. Praktek ini sangat penting. Maka yang dilakukan oleh para guru-guru, muallim, ustadz, ngajarkan adalah praktek. Baru setelahnya itu teori. Kalau belum apa-apa nak nanya teori, apalagi dengan dalil. Apa dia dalilnya? Pertama, orang awam adalah tidak paham dengan dalil. Dalil itu memang Al-Quran dan hadis. Maka sekarang orang itu, bahkan ulama sekalipun level untuk sekarang ini, mereka bertaklid dengan mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Imam Malik atau Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada kapasitas ulama yang sekarang ini, bahkan puluhan tahun setelahnya, itu selevel para ulama mazhab ini baca. Mereka bukan punya kapasitas untuk memutuskan atau menyimpulkan hukum. Itu adalah ulama dengan kapasitas seperti Imam Syafi'i, menguasai berbagai macam ilmu. Selevel Imam Bukhari, ahli hadis, hafalannya luar biasa, tidak mampu untuk menyimpulkan suatu hukum. Maka beliau cuma ulama ahli hadis, orang yang menghafal hadis dengan sanad-sanadnya dan menyampaikan. Dalam hukum bertaklid atau mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Jadi bermazhab itu apa? Berpaham, memahami mazhab, suatu mazhab itu adalah pemahaman. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i, pemahaman Imam Syafi'i di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada orang sekarang ini, kita kan sudah ada Al-Quran, kita kan ada hadis, kenapa kita nak ngambil melok Imam Syafi'i? Atau pertanyaannya misalnya, melok Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melok Imam Syafi'i? Sering kadang-kadang dilontarkan pertanyaan ini kepada orang awam hingga bingung. Kalau ditanyakan melok Nabi atau melok Imam Syafi'i, pasti gitu otomatis melok Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibuatlah hadis ini, hadisnya hadis sahih bla 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 segala macam, hingga pemahamannya tersebut berbeda dengan Imam Syafi'i, hingga akhirnya ini namanya melok. Mau tak mau, Al-Quran dan hadis itu butuh pemahaman. Jadi butuh pemahaman. Maka di sini dalam mazhab Imam Syafi'i sebut kemudian fardu wudu 6. Karena supaya kita ni mudah, supaya mudah di dalam kita mengikutinya. Tidak perlu kita nak apa dengan dalil lagi, apa dia ayatnya, apa dia hadisnya, ngapa kita ngapa ini. Itu sudah dipahami ulama. Kalau kita tak ada kapasitas untuk itu. Jadi selevel Imam Nawawi, ahli hadis, ahli berbagai macam ilmu, Imam Suyuti, karangan-karangan kitabnya, tidak selevel daripada Imam Syafi'i. Mereka mengikuti Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Banyak ulama-ulama tu luar biasa keilmuannya. Tidak mereka menyatakan wah ini harus ngembek dewek, tidak, karena mereka tahu kapasitasnya tidak mampu untuk selevel itu. Kalau mampu juga memahami, itu akan tidak sesempurna Imam Syafi'i atau Imam Mazhab di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Mereka teliti Al-Quran, mereka teliti bahasanya. Ini akan sedikit akan dibahas bagaimana para ulama itu menyimpulkan. Kalau kita tanya sekarang ini, pertama masalah niat.
Orang sekarang ketika dikatakan niat itu akan bingung, ada yang meniat, ada yang tidak, ada yang memahami niat itu yang dilafazkan. Ada yang ngomong kadang untuk apa kita berniat. Kita itu kan sudah dari misal dari rumah itu atau nak menuju tempat wuduk itu sudah kita niat wuduk. Ngapa nak berniat lagi? Dan lain sebagainya. Pemahaman-pemahaman yang ada kadang itu memahami dewek, menyimpulkan dewek. Jadi kalau ada orang yang menyatakan untuk apa kita melok ulama, kalau kita ada Al-Quran hadis, berarti dia berkampanye untuk meloi diri dia, pemahaman dia atas Al-Quran dan hadis. Karena mau tidak mau Imam Syafi'i juga adalah memahami Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada pertanyaan tentang masalah meloi Nabi atau meloi Imam Syafi'i, katakan dengan begini, kami meloi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas pemahaman Imam Syafi'i di dalam Al-Quran dan hadis. Itu. Kan Imam Syafi'i berpegang pada Al-Quran hadis ulama itu. Hingga akhirnya menyimpulkan tentang apa itu perintah di dalam Al-Quran dan juga apa maksud hadis dalam penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita selama ini misal contoh kita membaca Quran kita membaca Al-Quran senantiasa kita praktek dulu. Tidak ada kita belajar teori dulu Al-Quran itu. Banyak praktek dari alif, ba. Setelah kita membaca Quran, baca Iqra misalnya, baca ngaji istilahnya. Baru setelahnya kadang baru kita belajar ilmu tajwidnya namanya, hukumnya apa. Ini nun mati ketemu huruf ini hukumnya izhar, ini hukumnya ikhfa. Tapi ada yang kadang-kadang dia teorinya dia belajar, prakteknya tidak baca. Teori gampang, mudah, tapi ketika baca ngaji tidak baca. Ada orang dia ada teorinya tidak tahu dia. Apa ni hukumnya izhar, tidak tahu izhar, tidak tahu ikhfa, tapi ngajinya benar. Ya intinya adalah dia benar ngaji prakteknya. Makanya selama ini mungkin kita tidak tahu dalil teori tentang masalah wuduk, tapi kita wuduknya kita benar, maka sah masih kategori wuduk kita. Tapi perlu kita ketahui secara keilmuan, ketika kita mempelajari secara detail, ternyata syariat ini mudah, tidak sulit, tidak. Syariat ini mudah dan dalam situasi apapun pacak kita. Seperti masalah wuduk ini, pun kadang-kadang susah dengan masalah banyu. Udah katik banyak, padahal wuduk ini yang wajibnya ini. Jadi kalau kita tahu wajib ini fardu ini, kalau seandainya kita misalnya banyu kita sedikit, baik yang wajibnya baik. Atau juga mungkin wong nganti kami salat maghrib, biasa kadang-kadang di tempat pasar atau tempat lain kami wong nganti wong wuduk salat maghrib ni waktu dikit. Ya tak usahlah kita nak ngejarkan lama-lama wuduknya. Baik yang fardunya, baik ngejarkan orang lain juga sunnah. Nah, jadi kalau kita pelajari secara detail itu akan mempermudah kita. Nah, sekarang pertama akan kita bahas tentang masalah niat. Apa itu niat? Bagaimana tadi yang telah dikatakan bahwa sebagian orang menyatakan bahwa untuk apa kita berniat lagi, kita kan tempat wuduk itu sudah berniat wuduk. Di dalam bahasa Arab diartikan dengan bahasa Indonesia niat juga. Niat ini aslinya bahasa Arab. Niat adalah bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Niat aslinya bahasa Arab an-niyatu. Nah, dalam bahasa Arab sebagaimana kita tahu, bahasa Arab itu bahasa yang sangat detail. Jadi kalau misalnya tangan dah kita ngomong ini, kalau kita mungkin ini telapak tangan, itu kalau bahasa Arab secara detail. Kalau dari sini ke sini penggalangan tangan namanya kaf, dua ikut kafen. Yang bagian sini namanya batnul kaf, yang sini batnul kaf. Jadi kalau yang di sini butunul asabi. Ini ada beda kalau di sini harful kaf, yang sini. Itu kalau bahasa Indonesia gitu, ada jelas ke detail aja. Kalau ini telapak tangan. Kalau kita ngomong ini telapak tangan. Cuman kalau sini apa di sini?
pucuk ini, pucuk tangan. Kalian Zuhrul Kaf. Jadi dalam bahasa Arab tu detail ini tentang masalah. Begitu juga tentang masalah bahasa tadi, niat. Contoh misal masalah haji. Ada wong belum ada rezeki ni. Dia ngomong, ayahku kalau ada rezeki aku nak haji. Itu arti niat juga. Dia niat berhaji dia nak pengen haji, niat haji. Aku niat kalau ada rezeki nak haji. Bahasa Indonesia niat itu. Tapi kalau bahasa Arab itu bukan niat itu. Bahasa Arab itu bukan diartikan niat. Atau ada juga orang yang sudah nyetor. Alhamdulillah sudah nyetor, tahun depan aku haji. Sudah ni mentu nama urut aja misal. Haji. Sudah tinggal siap dia tahun depan. Sudah. Padahal beda kan ini. Sama-sama ni niat. Nah kemudian ketika orang yang angkat haji, pakaian ihram sudah. Niat haji. Nah disitulah perbedaan dalam bahasa Arab. Kali yang orang tadi yang belum ada, dia kata ngomong kalau aku ada rezeki aku niat haji. Itu namanya di dalam bahasa Arab adalah ham namanya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu hasanatan kamilah. Itu hamma artinya berniat. Jadi artinya apa? Barang siapa yang berniat suatu kebaikan kemudian dia tidak mampu melakukannya, maka dia ditulis satu kebaikan yang sempurna. Itu artinya ham. Itu bahasa Arab. Maka wong tadi dia pun kalau ada rezeki haji, sampailah dia tidak tercapai, dia tetap dapat pahala. Itu namanya ham. Jadi niat tapi jauh. Nah kalau yang sudah nyetor tadi itu namanya azam. Bahasa Arab azam, niat yang kuat, sudah ada usaha. Itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan artinya niat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah punya niat kuat, maka bertawakal kepada Allah. Azamta, kau niatkan setelah engkau niat. Nah itu niat yang kuat. Nah kalau yang berbarengan dengan tadi, kalau dia pas sudah pakai baju ihram, dia niat haji, itulah yang dinamakan niat. Niat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Itu sesungguhnya amal itu adalah tergantung niatnya. Nah niat itu yang berbarengan, maka niat itu berbarengan dengan perbuatannya. Sama seperti tadi pada saat dia nak menuju ke tempat wudu, itu namanya azam. Kalau dia dari rumah dia niat agak belah nak wudu aku di masjid itu ham namanya. Sampai di masjid dia nak menuju tempat wudu, itu namanya azam. Kapan niat wudu? Nah di sini niat wudu itu pada saat melakukan berbarengan dengan melakukan berwudu itu namanya niat. Jadi berbarengan dengan perbuatannya. Untuk lagi masalah solat, banyak orang kadang-kadang juga solat itu ngapo gitu dari rumah ke masjid tu nak solat gitu, sudah niat solat, kenapa nak niat lagi? Ada orang misal yang ngomong, ayahku nak Jumat ke nak solat di masjid ini, Jumat kaget nak solat di masjid ini. Itu namanya ham. Jumat masih lama, belum tentu dia solat masjid ini. Walaupun dia punya, mungkin masjid lain, atau ada gawe ke tempat lain, nak masjid sini tidak sempat. Itu namanya ham. Kalau dia di hari Jumat sudah siap dia baju pakaian menuju masjid, itu namanya azam. Niatnya kapan? Pada saat takbiratul ihram. Jadi maka kalau ada orang yang ngomong, kan kita dari rumah tu sudah berniat nak solat Jumat, apa nak niat lagi? Faktanya kan ketika orang itu dari rumah, dia niat solat Jumat, tapi datang ke masjid tidak niat solat Jumat, dia pertama tahiyatul masjid, ada niat duha, kaget belum Jumat nengah khutbah dulu, padahal dia di rumah itu niat solat Jumat, ngapa solat tahiyatul masjid? Nah itulah dinamakan niat itu harus berbarengan dengan
perbuatannya itu niat. Makanya dikatakan innamal a'malu binniat. Kalau solat, pada saat mau masuk solat sini di hari Jumat, masuk ini dia takbir Allahu Akbar. Solat apa ini? Tak tahu solat apa dia, tanya dia dewek. Karena niat itu tempatnya juga hati. Dia dewek yang tahu. Makanya pada saat berbarengan dengan perbuatannya. Nah, disinilah niat ini. Kenapa niat ini harus berbarengan dengan perbuatannya? Karena beda. Pada saat misalnya wuduk masuk itu, dia nyuci mukanya. Dia ni wuduk apa tidak? Dia dewek yang tahu. Maka niat itu pada saat berbarengan dia nyuci muka. Niat wuduk itu. Karena pada yang wajib itu, pertama kali yang wajib adalah nyuci muka, membasuh wajah. Maka pada saat niat itu di waktu membasuh wajah ini, niat itu adakan aku berniat wuduk itu. Dalam bahasa Arab nawaitul wuduk cukup. Atau nawaitu fardul wuduk boleh. Atau nawaitu raf'ul hadas al-asghar boleh. Nawaitu taharul shalah boleh. Jadi boleh kita berniat dengan bahasa kita jadi. Karena dalam hati tempat itu, niat itu juga hati. Jadi dilapaskan itu tidak wajib. Melapaskan niat itu tidak wajib. Urusan apa? Nak wuduk, solat, segala macam tidak ada wajib. Wajib itu tempat di hati. Dengan bahasa kita jadi. Jadi kalau misalnya kita wuduk itu, aku berniat wuduk juga. Atau kau berniat fardu wuduk. Atau aku bersuci untuk solat. Boleh. Atau aku berniat mengangkat hadas kecil. Boleh. Jadi terserah dengan bahasa kita jadi. Jadi tak perlu nak was-was kita. Kalau bahasa kita yang biasa kita baca, yang biasa kita lakukan, kalau seandainya kita orang bahasa Arab, ya bahasa Arab aja, dia tiap hari bahasa Arab, tak perlu lagi artinya. Nah, kita yang tidak terbiasa bahasa Arab atau tak paham bahasa Arab, ya dengan bahasa kita biar, karena hati ini biar ngerti. Pada saat itu wuduk kita. Jadi cukup kita niat, aku berniat berwuduk, cukup aja. Jadi niatkan hadir ke, jangan sampai pikiran kita tempat lain. Karena nyuci muka itu ada mungkin dia nak ingin kena air dulu, nak bersihkan air. Oh lagi ingin kotor, nak bersihkan dulu. Dia ngusap ini. Tapi bukan pada saat dia ngusap itu bukan untuk wuduk, tapi bersihkan. Belum, bukan dikatakan wuduk dia. Pada saat dia niat wuduk, di situlah baru dia nak makan berwuduk. Jadi dia niatnya pada saat nyuci muka. Maka di sini dia katakan yang pertama kali anggota wuduk itu adalah membasuh wajah. Nah, sekarang kalau kita paham di sini dinamakan membasuh. Dalam bahasa Arab adalah al-ghusl. Ghuslul wajhi. Dalam ayat tadi nyatakan adalah idza qumtum ila shalah farsilu. Kalau artikan basuhlah atau cucilah. Kalau kita mungkin ditanya tentang masalah ghusl ini, al-ghuslu, membasuh, anggap kita membasuh. Apa yang artinya membasuh itu apa? Yang dinamakan membasuh itu apa? Ini kan harus ada segala sesuatu harus definisinya. Kalau kita tanya membasuh itu apa? Dinamakan kita membasuh. Kalau misalnya ini tisu basahi, kenapa ini? Membasuh tak itu namanya? Ngelap. Maka yang membasuh itu apa? Yang dinamakan membasuh. Jadi kalau misalnya ada tak ngerti apa dia? Nak basuh kan ini? Nah, cuci kan maksudnya. Mek mana kalau tak ngerti? Mek mana nyucinya? Apa dia nyuci itu? Itu yang dibahas oleh Imam Syafi'i sedetil itu bahasanya. Dari mana baca tahu ini? Di sini di antara perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik masalah basuh ini beda mereka. Di antara itu beda di dalam masalah artinya. Apa yang dinamakan membasuh? Kalau Imam Syafi'i nyatakan ada al-ghuslu itu adalah sailul ma alal a'dha. Cukup menjalankan banyu, ngalirkan banyu itu basuh namanya. Tapi kalau Imam Malik tidak. Yang dinamakan al-ghuslu itu membasuh atau nyuci itu ngalirkan sambil gosok, itu baru namanya nyuci.
Jadi kalau misalnya cuci kan ini, nyuci ini. Kalau Imam Syafi'i cukup nyiram, itu namanya nyuci. Tapi kalau Imam Malik tidak cukup, harus digosok sama dengan tangan. Nyuci tangan, nyuci. Kalau Imam Syafi'i cukup ini nyiram. Imam Malik tidak sah. Tidak ada namanya nyuci itu. Tidak namanya al-ghuslu. Harus dengan ngosok. Itu dia kata. Jadi makanya itu beda. Kalimatnya beda. Tapi mereka Imam Syafi'i, murid Imam Malik, mereka beda pendapat di dalam masalah hukum, di dalam masalah pendapat mereka dengan dalil-dalil yang mereka ada. Tapi di dalam prakteknya mereka itu sama. Praktek wuduknya sama. Imam Syafi'i dengan Imam Malik tidak beda. Imam Syafi'i sempurna wuduknya. Wuduk Imam Syafi'i mana? Ngusap, ngosok juga. Walaupun dia pendapatnya menyatakan cukup nyiram, tapi Imam Syafi'i ketika pakai tidak. Kenapa? Beliau menyatakan wajibnya nyiram, disunahkan menggosok. Misalnya menggosok. Maka Imam Syafi'i di situ beda pendapat di dalam masalah urusan masalah hukumnya dengan keilmuannya. Karena Imam Malik ini lebih condong kepada hadis. Jadi maknanya menyuci itu, kenapa Imam Malik maknanya nyuci itu adalah nyiram banyu sambil menggosok, karena dalam hadis Nabi SAW kalau wuduk sambil gosok. Tapi prakteknya Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i dalam segi bahasa itu namanya nyuci. Jadi prakteknya kan sama. Di sini lagi beda. Jadi kalau kita ngomong membasuh, apa dia membasuh? Tidak tahu kita. Makanya tidak ada sah kalau seandainya batu es kita. Ini kan tidak ngalih, tidak namanya nyuci itu. Sama seperti ini kita basahi. Tidak namanya nyuci. Tidak sah basahi. Tisu basahi mana kita? Tidak ada. Tidak sah, tidak dinamakan nyuci atau membasuh. Jadi yang pada saat itu yang pertama nyuci. Nah, itu wajah. Apa wajah itu? Dinamakan wajah karena tempat menghadap. Di mana batasannya? Nah, yang di dalam masalah wuduk yang wajib dicuci itu di mana batasan wajah itu? Maka batasan wajah itu adalah min manabit sya'r, dari tempat tumbuhnya rambut normal, secara normal sampai ke zakon, dagu ini, tulang ini. Tulang tempat tumbuh gigi ini. Ini tulang gaham. Nah, sini tulang gaham ini. Ini batasan wajah yang wajib dicuci. Lebarnya minal uzun ilal uzun, dari kuping ke kuping. Ini wajah yang wajib dicuci wuduk. Tapi sebagusnya dilebihkan. Maka kalau lebih, karena Nabi SAW wuduknya lebihkan. Kenapa kata Nabi? Di hari kiamat kage orang itu bercahaya, umatnya Nabi SAW min atharil wuduk, bekas wuduk. Terserah kamu nak banyak, nak lebih banyak, lebih bagus. Lebih bagus. Maka yang wuduknya dilebihkan bagus. Tapi yang wajibnya itu. Wajib kalau yang di wajah ini dicuci kalau. Kecuali biji mata tidak wajib. Selo-selo mata wajib kena. Bulu yang ada di wajah ini wajib dicuci kalau. Kena kalau wajib. Di wajah ini dalam bahasa Arab itu ada 20 bulu. 20 namanya. 20 bulu yang wajib. Ini syarib, namanya kumis. Ini namanya kalau yang sini anfaqah. Beda-beda kan? Beda. Ini lehyah sampai sini. Kalau yang ada nyambung sini ini shibal. 2 ikok shibalen. Ada kalau bahasa ininya. Setiap ini. Kalau ada tumbuh di pipi khaddan 2 ikok bulu-bulu ini. Di sini ghamamah ada bulu yang di kening. Kening. Hajib, alis, handap 4 bulu mata, izar, rambut ini. Izar, rambut apa namanya? Jabet apa?
Kalau yang dari sini ke sini ada arid, beda kalau namanya. Godek kalau gitu ya, godek. Ini ya namanya jebet. Ini wajib dicuci kan. Seluruhnya kenogal kecuali jenggot dan godek bagi lanang yang tebal. Yang tebal ni cukup pucuknya baik. Tidak wajib nyampe ke jeru-jerunya, tapi disunahkan baik apa nyelo-nyeloi baik. Disunahkan. Kalau Sayyidina Ali tu godeknya dengan jenggotnya tebal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sini tipis sampai jenggot tak segenggam. Itu Nabi. Nah, maka kalau yang godek yang tebal dengan jenggot itu tidak wajib sampai ke jerunya. Jadi cukup cucinya yang bagian depan. Kalau misalnya panjang bagian depan. Nah, itu untuk di tempat menghadap wajah. Nah, tapi yang kalau misalnya tipis wajib kena kalau jeru-jerunya. Nanti tipis, ini tipis. Nah, kena kalau bagi jenggot walaupun dikit adalah ada jenggot. Lanang itu mesti berjenggot. Dah kata apa boleh buat. Ya kalau ada pasang jenggot. Oh ini kalau dalam mazhab Abu Hanifah, kalau masalah jenggot ini haram nyukur jenggot. Mazhab Abu Hanifah. Aku pakai jenggot. Syiar untuk lanang. Kalau betina berjenggot harus dihilangkan, sunahnya dihilangkan. Kalau seandainya. Makanya kalau misalnya masalah wudu itu dibahas. Jenggot itu yang tidak wajib masuk ke jerunya itu kalau lanang. Kalau betina, misal itu dibahas ulama. Kalau seandainya betina berjenggot, dia apa? Wajib kalau wudu wajib masuk ke jerunya. Kenapa? Karena dia tidak disunahkan berjenggot. Jadi balik pembahasan itu batasannya. Nah, yang perlu kita tahu masalah rumah kita. Ditegaskan juga di dalam masalah ini banyak kita lalai di dalam kitab Hidayatus Salikin Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Jelas beliau membahas tentang rambut ini, jebet ini. Jebet ini termasuk wajah di dalam bab wudu. Wajib dicuci. Kalau kita mungkin lanang tidak panjang tidak repot ketika kita wudu. Tapi kalau betina dia panjang ini, maka wong di Arab sana zaman dahulu bahkan ini untuk betina itu kan sampai Syekh Abdul Somad Al-Palembani beliau menyatakan ini kebiasaan orang Arab dipotong. Dipotong untuk ini. Nah ini kalau panjang wajib dicuci kalau ini. Wajib dicuci. Ini ingatkan orang rumah kita. Kalau panjang ni wajib dicuci metu kena waktu wuduk nah. Kalau tak galak ya tetap. Maka orang tak galak repot, dikatakan perempuan Arab tak galak repot untuk ininya wuduk tetap. Jadi wuduknya kena galak. Nah, kalau di belakangnya tidak kena. Makanya hati-hati dalam masalah dan tanggung jawab ya suaminya. Laki ini bertanggung jawab. Bini mana tahu dia. Makanya bahaya orang takut dengan bini. Dunia lah sahaja, akhirat tuntutnya pula. Dia tahu bini. Sayang bini boleh. Bagus, sayang bini, cinta bini bagus. Tapi kalau takut bini bagus. Bahaya takut dengan bini membuat kita takut dengan malaikat di alam kubur. Jadi kalau yang namanya sayang bini, ini masalah sayang dengan takut ini tipis bedanya. Bedanya tipis. Sangat tipis bedanya. Kadang-kadang ngomong aku sayang dengan bini. Kalau sayang bini itu senantiasa membimbing bini itu dalam keadaan baik. Itu sayang bini. Bedanya itu. Kalau takut bini, nak bini baik, nak tidak baik, menurut bini dia. Takut. Agak nak ngomong ke ni biar takut. Agak utuknya. Nah ini takut bini. Ya, ngomong ke? Oi, kalau wuduk tu ini nah, menentukan kalau repot tetap. Nah ini baru sayang bini.
Kalau tak berani ngomong kan, kaget utuknya ustaz macam pula ini pula. Takut bini sudah jelas. Kalau sudah tak bakalan meluruskan urusan bini. Jadi balik di sini wajib. Sama seperti kalau alis panjang. Ada orang alis panjang alisnya misalnya itu. Wajib dicuci kan lah. Tak boleh kalau misalnya alis dia main begini. Ujungnya tak kan? Ia tak kena. Tak sah wuduknya. Karena wajib seluruh kena kan. Makanya dianjurkan kalau misalnya apa? Pada saat wuduk nyuci wajah ini banyu tu dari bucuk. Kenapa dari bucuk di sana? Karena otomatis banyu tu turun. Nah, banyu turun. Selagi banyu itu di wajah dia ngalir, ini ngangkat hadas yalah. Kena kan? Hadas. Jadi kalau ke bawah, ya kayak bucuk habis banyu ni. Habis belum nyampe ke bucuk. Tapi kalau dari bucuk, nah kan banyu tu turun. Tinggal kita di kosokkan, biarkan ogalo. Nah, terutama di sela-sela mata ini. Di sela mata bagus ini. Ini kalau ada tek mata di sela ini, apalagi kalau kita bangun tidur, bersihkan dulu. Ada tek mata tidak kena, tak sah wuduk kita. Maka gunakan dengan telunjuk ini ketika pada saat itu rosak. Jadi di telunjuk ini bersihkan. Jadi bagus betul-betul karena wuduk ini kunci sudah. Orang kalau wuduknya tak sah, solat tidak sah. Kalau solat tak sah, sama tidak solat dia. Kalau tak solat, maksudnya aku tak solat di dunia ini sara sudah. Kesusahan kita di dunia ini karena kadang-kadang solat kita tidak ada kita pedulikan. Kita pengen kadang-kadang hajat kita luar biasa banyaknya, bertayat kita minta dan Allah Subhanahu Wa Taala banyak. Tapi urusan solat kita tak peduli. Itu yang kita ni. Sedekah duit paling kecil, pengen masuk surga tingkat pucuk. Solat kita tidak ada peduli, banyak hajat-hajat kita ni. Maka solat ini perhatikan itu, wuduk itu terutama. Karena kunci daripada solat itu wuduk. Jadi kalau kita sudah perhatian dengan wuduk, berarti akan perhatian dengan solat. Nah, jadi itu wajah. Lebihkan lebih bagus. Yang ketiga, membasuh kedua tangan, termasuk kedua siku. Di sini perlu pembahasan di dalam ayat. Ayat itu menyatakan farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Di situ menyatakan ila kalimatnya sampai ke siku. Memang di dalam bahasa Arab kalau penggunaan ila ke namanya berarti tidak termasuk. Jadi kalau misalnya nyuci tangan sampai ke siku, siku tidak masuk. Karena kalimatnya ila. Beda kalau hatta masuk berarti. Misal orang menyatakan dari misalnya 16 elek sampai ke 17 elek. Berarti 17 elek tak masuk. Tidak masuk. Misal ada orang ngomong, bagikan duit ni. Kalau dia menggunakan, kalau dalam bahasa Arab sampai ke misalnya ilah, bagikan dari misalnya 8 elek sampai ke 16 elek. Sampai ke 17 elek. Sampai ke 17 elek. 17 elek tak masuk. Magi sampai 16 bah. Tapi kalau menyatakan hatta 17 elek, maka hatta berarti 17 elek masuk. Nah, di sini kalimatnya Al-Qur'an menyatakan ila maka ke sikut tak masuk. Tapi kanu sulitnya batasan sikut ini di mana batasannya tu? Sikut yang mana? Maka masuk dalam kaidah fikih. Dalam kaidah fikih itu adalah la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Itu kaidah dalam fikih. Tidak akan sempurna sesuatu yang wajib itu kecuali dengannya, maka hal itu juga menjadi wajib. Tidak akan sempurna nyuci tangan nak sampai ke siku kecuali nyuci maka siku juga jadi wajib. Jadi masuknya dalam kaidah fikih. Jadi siku wajib. Makanya hati-hati di sini. Makanya sebagusnya dilebihkan. Nah, setengah lengan atau sampai bahu. Yang wajib itu sampai ke siku. Tapi hati-hati di bawahnya. Jadi kadang-kadang ini sini tak ada kena. Jadi sampai sebagusnya lebihkan ya. Memang sunnahnya setengah ini lebih. Juga kaget di hari kiamat terangnya banyak terang.
Apa dia fungsi yang terang banyak? Cepat dikenali Nabi gitu tu. Makin banyak semakin dia cepat terang gitu. Makanya orang yang solatnya rajin cepat dapat syafaat Nabi. Karena Nabi mengenali dengan apa? Bekas wuduk. Nabi itu memberikan syafaat kepada umatnya. Dicari gitu. Setianya Nabi itu luar biasa. Hanya Nabi yang setia. Yang lain tak kata setia kalau dia. Jadi kalau berbicara tentang masalah kesetiaan, tak kata wong setia kecuali Nabi SAW. Ya mungkin di dunia setia, di akhirat ada yang setia kecuali Nabi dunia dan akhirat. Kalau sekarang ada wong misalnya dia setia ni hati setia. Lagi lemak baik. Karena di akhirat dia tinggal kenya. Ada nulung dak. Kata Allah Subhanahu wa taala, lagi galah wong. Yauma yafiru mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Di hari kiamat lagi galah wong. Jangankan dengan keluarga kita ngari Nabi Allah Adam, Nabi Adam ngomong nafsi-nafsi. Bapaknya kita. Coba kamu gari Nabi Nuh. Gari Nabi Nuh lah itu juga. Tak kata kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, analah aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Umati. Oh, setia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang setia. Makanya ketika pada saat itu Nabi nak nolong kita bekas wuduk ini cian umatnya. Maka kalau tidak ada solat, tak pernah berwuduk sama sekali, mana nak kecian? Gelap. Ngaku Rasulullah umat, aku ni umat juga. Mana nak keciannya? Makanya semakin kita lebihkan sempurna wuduk kita, cepat dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi basuh kedua siku juga. Nah, ini harus kena galo. Di tangan, kuku. Tak salah nak manjang-manjangkan kuku. Susah kita wuduk kita susah wuduk. Ada siku juga cuci. Kemudian mengusap sebagian rambut kepala. Nah, di sini juga beda pendapat tentang masalah ini. Imam Syafi'i berdasarkan dengan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran ataupun hadis. Di sini wamsau biruusikum dalam ayat. Nabi di sini makna Imam Syafi'i yang sebagian. Maka di sini langsung diartikan mengusap sebagian rambut kepala. Rambut kepala atau kepala. Kalau dah kata rambut, kepala. Ini batasannya. Boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakang. Penting batasan kepala. Yang dinamakan mengusap. Jadi dinamakan mengusap itu adalah usulul balal, nyampinya basah. Makanya kalau misalnya basah, nyampi basah cukup. Ambil banyu tetes sih, nyampi basah cukup. Itu namanya mengusap. Yang mengusap itu yang penting basah. Itu namanya mengusap. Jadi tidak walaupun tidak ada mengalir, itu nama mengusap. Maka sebagian, tapi Imam Malik nyatakan karena berdasarkan hadis Nabi SAW mengusap seluruh kepala. Maka Imam Malik nyatakan seluruh kepala. Jadi kalau Imam Syafi'i bagaimana wuduknya? Wuduknya tetap seluruh kepala. Walaupun pendapatnya masih bagian. Kita juga itu. Tapi kalau wajibnya kita dalam mazhab Imam Syafi'i sebagian kepala. Batasan kepala, rambut di batasan kepala. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki termasuk kedua mata kaki sama pembahasan di dalam masalah tangan tadi. Batok kaki juga wajib dicuci. Jadi wajib dicuci. Nah, itulah berkenaan dengan yang keenam, tertib. Tak boleh dibolak-balik. Kayak dulu. Dari mana bacaan tertib ini? Dari ayat tadi sudah nyatakan. Dikatakan ulama, nyuci, ngusap, nyuci. Nyuci muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Kalau tidak ada tertib, pasti nyuci baru membasuh. Atau dari bocok dulu. Kepala, muka, tangan kaki. Tapi Allah tidak nyatakan wajah, nyuci, tangan, nyuci, balik bocok lagi, mengusap. Itu menunjukkan tertib. Di samping juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat bertanya tentang masalah sa'i, ketika tanya tentang sa'i, dari mana dimulai? Dari Safa atau Marwah? Sa'i itu ketika datanya. Maka Nabi menjawabnya secara global, secara umum, ibda'u ma badallah bih. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Paham sahabat? Oh, berarti mana ayatnya? Kalau Allah berarti menunjukkan ayat baina Safa wa Marwah. Oh, berarti Safa tu dari Safa Marwah. Di sini juga hadis ini juga berdasarkan untuk masalah wuduk juga. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Allah mulai dengan apa dalam ayat tadi? Wajah, tangan, kepala dan kaki.
Nah, itulah dinamakan fardu wuduk. Selebih daripada yang kita wuduk selama ini, itu adalah sunnah. InsyaAllah akan kita lanjutkan sunnah wuduk di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita. Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita, manfaat dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dan keluarga kita ketenteraman, kebahagiaan, kemudahan dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.